Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Warta. Para pemirsa sekalian, edisi kali ini kami akan menampilkan penjelasan bait demi bait sholawat Asroru Aulia Tis'ah karya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya Rabbi bil malik ihfadna wa la taj'alan man la yarana bihubbin malikal umami. Wahai Tuhan, dengan barakah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra putri Nusantara. Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia, yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita tetapi ke leluhur orang lain.
dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan, seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan, seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus Ya Rabbi birrahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia, untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka
Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama pewaris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua orang, kelompok yang berusaha berada di depan NU, menantang NU, tergilas oleh barokah dan keramat para Wali Songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Masyumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Maduddin bicara tentang Syiah? Ya Syiah nggak perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil makhdumi li Nahdlatil Ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Makhdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya ya Allah. Ya Rabbi bil qasim iksim li jam'iyyatina
khasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para auliaut tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Ja'fari khalis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Dengan barakah Sunan Ja'far, Sunan Kudus, ya Allah, khalis aqidatana, bersihkan akidah-akidah kami, min syubbahil wahabiyah, dari kekeliruan-kekeliruan wahabiyah, wa akhawatu wahabiyah, minasyi'ah wal khawarij wal mu'tajilah wal qadariyah wal jabriyah wal qaramitah wal ibadiyah. Bersihkan kami, teguhkanlah kami ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, ala tariqatil para kiai, ala tariqati ulama nahdlatul ulama, ala tariqatil awliya tis'ah, ala tariqatil pesantren. Itulah Islam yang benar, Islam yang sanadan an sanadin, jailan an jailin, diwariskan secara lumintu, turun temurun dari guru kita, mendapatkannya dari gurunya, terus sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bergeser dari para kiai-kiai pesantren jika kita ingin siratal mustaqim ala tariqil haq. Ada siratal mustaqim, jalannya lurus, tapi jalannya enggak benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim, musuhnya adalah Yahudi dan Nasrani dari akidah. Tariqin mustaqim adalah di dalam sirat itu banyak tara'iq. Kalau kita ingin selamat dan cepat menuju kebenaran yang diinginkan Allah, maka kita harus berjalan di siratal mustaqim itu dengan aqwami tariqin, jalan yang paling lurus, lorong-lorong yang paling lurus. Makanya Nahdlatul Ulama kalau mau berhenti sambutan, berhenti ceramah, dia bilang wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berhenti. Contoh wallahul muwaffiq. Kalau menurut saya yang bagus secara ilmu nahu, karena mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat, wallahu ma'rifat, al-muwafiq khobarnya ma'rifat. Ini lebih bagus ditaroin domir fasol, yapsilu bainal mubtada wal khobar, li'annahu law lam yu'ta bidomiril fasli lahtamala ayakuna al-muwafiq khobaron au sifatan anil lah. Tapi ketika pakai domir fasal, wallahu huwal muwaffiq, maka jelaslah al-muwaffiq ini
menjadi khobar daripada wallahu. Jadi bagusnya wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin, yang bagus daripada aqwamit tariqi dengan menggunakan alif lam. Kenapa? Aqwam adalah isim tafdil yang lebih bagus, dia ini mudhofnya kepada jama, aqwamit tariq. Maka ketika dia tidak mudhaf kepada jama, mudhaf kepada mufrad, bagusnya mudhafnya kepada isim nakirah allati tadullu alal kasrah ila aqwami tariqin, pada sebaik-baiknya jalan-jalan yang banyak. Jalan Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak. Ada jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah direbut oleh Wahabi, direbut oleh ISIS dan lain sebagainya. Tetapi aqwamu tariqin adalah Ahlussunnah wal Jamaah ala tariqatin nahdiyah, yaitu berdasarkan tariqah Nahdlatul Ulama. Wal muradu bi tariqati Nahdlatul Ulama hiya at-tariqatul lati alaiha al-awliya'ut tis'ah, yaitu yang diajarkan oleh para wali-wali songo, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, diajarkan kepada muridnya, langsung menyebar ke seluruh pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Wali songo itu pengaruh Islamnya bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Madura, bukan hanya di Pulau Nusa Tenggara dan Bali, tapi seluruh Indonesia. Maulana Ishaq punya anak di Jawa, dia ada di Aceh, maka Aceh Jawa adalah satu kesatuan daripada alaqah irtibat daripada wali-wali songo. Kesultanan Jambi, Kesultanan Mandailing Natal, Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau, kesultanan-kesultanan yang ada di Maluku, di Ternate, kesultanan-kesultanan yang ada di Kalimantan, Sambas dan lain sebagainya, kesultanan yang ada di Papua, Pakpak, lain sebagainya, yang ada di Nusa Tenggara, semuanya adalah ajaran-ajaran wali songo dan ayah-ayah atau guru-guru dari wali songo. Kebon Candi ini adalah sebuah monumen di mana dulu wali songo menyebarkan agama Islam. Pasuruan adalah monumen di mana para wali songo dulu menyebarkan Islam, atau anaknya atau cucunya. Wali songo mempunyai anak Mbah Soleh Semendi, kemudian dia mempunyai anak Mbah Sakaruddin. Mbah Sakaruddin punya istri orang Banten, Ratu Keben bin Sultan Maulana Hasanuddin binti daripada bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Wali songo lagi. Di sini saya sebagai orang Banten di Pasuruan bukan sebagai orang lain, tapi saudara yang sedang berkunjung silaturahim kepada saudara-saudaranya yang ada di Pasuruan. Bainana wa bainakum ikhwatun, bainana wa bainakum rahimun. Dan rahimun ini yang paling kuat diantaranya rahimun alladhi alaihil Islam. Kita satu rahim dan kita satu agama, yaitu agama Islam. Kita satu Islam dan kita satu Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita jaga dan kita rawat sampai kapanpun, untuk selama-lama yang kita bisa. Ya Rabbi bil aini ijma' kulla habibin lana tahta
tahta dhillin wahidin mubarakil laqami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Ain Al-Yaqin, Sunan Giri, jadikan setiap kekasih-kekasih kami tahta dhillin wahidin, di bawah satu bendera, yaitu bendera Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita yang tersesat di organisasi lain, doakan, jangan disuruh berhenti, karena dia sedang terdoktrin. Kalau engkau katakan, maka dia akan melawan. Tapi engkau datang ke makam Mbah Soleh Semendi, kau datang ke makam Mbah Sakarudin, kau datang ke makam Mbah Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri, kau datang ke Mbah Sunan Ampel, berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang sedang kuliah di IPB, yang sedang kuliah di ITS, yang sedang kuliah di ITB Bandung, dia terpapar paham-paham yang lain selain paham-paham Nahdlatul Ulama. Aku memohon kepadamu ya Rabb, untuk engkau kembalikan ia ke jalan datuk-datuk mereka, yaitu para wali-wali songo. Insya Allah dengan itu dia akan kembali. Tapi kalau dengan kata-kata, orang yang terdoktrin tidak mungkin bisa menerima. Bukannya dia menerima dan berbalik, maka dia semakin kenceng. Kenapa? Karena dia merasa ini adalah ujian perjuangan, padahal dia dalam kesesatan. Na'udzu. Ya Rabbi bisyahidih kir kulla hasidina wa kulla tarfin minhum walisanin syatami. Wahai Tuhan, bisyahid, dengan barokah daripada Sunan Kalijaga, ihqir kulla hasidina, hinakan orang-orang yang hasud kepada kita, orang-orang yang hasud kepada dzurriyyah Wali Songo, kepada umat Islam Nahdlatul Ulama. Hinakan mereka ya Rabb. Hinakan pula pandangan mereka kepada kita yang menghina, dan hinakan pula mulut-mulut mereka yang selalu mencaci maki guru kita dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Rabbi bil umari sa'idama talabna sahil bihi wardayan ya wasi'al karami. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Muria binti Sunan Kalijaga radhiyallahu anhuma, tolonglah setiap apa yang kami inginkan agar engkau segera kabulkan ya Allah, dengan barokah daripada Sunan Muria bin Sunan Kalijaga. Setiap keinginan kami untuk hidup kami, agar kami banyak duitnya ya Allah, kabulkan, amin. Yang nggak punya duit di sini, setelah kita pulang Allah akan kasih rezeki yang banyak. Yang sedang sakit, setelah pulang Allah akan kasih kesembuhan yang tiada tara. Yang istrinya cemberut aja karena pengen kalung, mudah-mudahan segera kita punya duit. Kita akan muliakan istri kita di dalam dunia dengan kalung emas, dan di dalam akhirat dengan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengen nggak ngasih kalung emas pada istrinya? Kalau istri kita mau nurut, kasih emasnya 200 gram. Nggih ibu-ibu, ini mah kita mau kawin lagi nggak ngasih apa-apa sama istri, jadi nggak ada take and give-nya ya bu ya. Tapi kalau kita kasih emas 500 gram, ini adindaku, engkau pakailah, ini akan dijual lagi enggak, untuk dirimu selamanya. Allah, tahunya kita malam kawin lagi. Tapi dia nggak terlalu sakit, betul nggak? Karena sudah punya emas 500 gram. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bapak-bapak pengen nikah lagi nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Kenapa
Kenapa jawabnya lihat-lihat begini dulu? Jawab aja langsung. Ini maqamud du'a, maqamul ijabah insyaallah. Ini kalau yang diem aja ya Allah nggak mau denger. Tapi pengen, insyaallah yang paling keras ngomong pengennya itu yang akan segera di dunia punya istri lagi, di akhirat bidadari 70 kok. Amin ya rabbal. Pengen nggak? Tetap nggak berani, Bu. Nggak kayak orang Banten. Orang Banten berani, syaratnya ngomongnya nggak ada istri. Ya ya Rabbi bi syarifi i'tina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqali mustanimi. Wahai Tuhan, dengan barakah syarif hidayatullah Sunan Gunung Jati, i'tina kulla syarafi. Amin. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi. I'tina kulla syarafi lana wali auladina wali durriyatina ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bin Nawawi irhaman masyayikhana wa attiranna kuburahum bin ni'ami. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Nawawi Tenara, irhaman masyayikhana, sayangi guru-guru kami ya Allah, para kiai-kiai kami, guru-guru pesantren kami, guru-guru ngaji di majlis taklim kami, guru-guru ngaji di musola kami, guru-guru ngaji Quran kami, guru-guru ngaji di masjid kami, dan juga guru-guru mereka sampai Wali Songo, guru-guru mereka sampai Maulana Malik Ibrahim, guru-guru mereka sampai kepada Syekh Sunan Ampel, Sunan Rahmat, sampai guru-guru mereka kepada seluruh Wali Songo. Sayangi mereka ya Rabb. Wa attiranna kuburahum bin ni'ami, dan berilah kuburan mereka wewangian dengan nikmat-nikmat daripadamu ya Rabb. Ya Rabbi bil khalili iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan ya Rabb, iftah kulla talibina, bukalah hati, pikiran, kecerdasan santri-santri kami yang mengaji kepada kami, dan jadikanlah mereka lebih baik dari kami hari ini ya Allah, dan jadikan mereka sebaik-baiknya umat. Kalau kami mencapai suatu titik, jadikanlah santri-santri kami semua ya Allah mencapai titik yang lebih tinggi dari titik-titik kami. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih mulia derajatnya dari kami ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah lebih cerdas dari kami ya Allah, lebih cinta kepadamu ya Rabb, lebih cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Rabb, lebih cinta kepada bangsa dan negaranya ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil hasimi iqbal kulla ma da'una salatuhu wassalam li akramil umami. Ya Rabb, dengan barakah Syekh Hasyim Asy'ari dan seluruh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama ya Rabb, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Ki Hasan Gipo, kiai yang lain ya Allah, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Bisri Rembang, Kiai Khalil Rembang dan lain sebagainya, guru-guru kami semua ya Allah. Dengan barokah mereka terimalah doa-doa kami hari ini. Di Mbah Soleh Semendi dan Mbah Syakaruddin ini ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan barokah Wali Songo, barokah Syekh Nawawi Tenara, barokah Mbah Khalil Bangkalan, barokah Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, dan seluruh guru-guru kami
pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, terimalah doa-doa kami ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Salatuhu wassalam li akramil umami, wallahu huwal muwaffiq ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.